Selamat pagi semua. Siapa yang di sini pernah mengalami sesuatu kehilangan? Pernah kehilangan sesuatu, entah itu barang atau uang? Pernah? Ya, kalau pernah kehilangan uang atau barang, contohnya kita ini diibaratkan kehilangan uang 10 juta rupiah. Apa yang Anda rasakan ketika Anda kehilangan uang 10 juta rupiah dan hilangnya itu karena kecerobohan kita sendiri, ya? Mungkin kita lupa menaruhnya atau kita kurang hati-hati. Apa yang menjadi perasaan kita ketika uang kita hilang 10 juta? Biasanya orang akan nyesel, ya. Orang akan begitu menyesal karena kehilangan uang 10 juta, rasanya itu nyesek, getun ya orang bilang, dan juga mungkin tidak bisa tidur sehari semalam ya. Bahkan mungkin diingat seumur hidup ya, pernah kehilangan uang 10 juta. Dulu waktu saya kecil, mami saya ini pernah kehilangan dompet ya. Waktu itu kita sekeluarga bertamasya di taman dunia fantasi di Jakarta. Kita masih kecil-kecil, jadi mungkin kurang perhatian karena lebih memperhatikan anaknya, dia kurang memperhatikan dompetnya, tasnya, sehingga dompetnya itu dicuri. Tapi sampai sekarang, walaupun sudah puluhan tahun, kalau ditanya warna apa dompetnya, dia masih ingat. Bahkan jumlah uangnya pun yang ada di dompet, dia masih ingat. Ya, begitulah kadang ketika kita kehilangan sesuatu, itu bisa diingat seumur hidup. Sebaliknya, kalau kita ini dapat uang, jumlah yang sama 10 juta, mungkin hari ini senang ya dapat 10 juta, tapi besok atau lusa sudah lupa, biasa-biasa aja. Mengapa? Ya, ya Romo bilang, ada yang bilang, ya Romo dapat 10 juta, besoknya langsung buat bayar hutang, ya jadi lupa ya. Ya mengapa kita ini lebih mudah mengingat peristiwa kehilangan daripada ketika kita mendapatkan? Ada dua hal yang bisa kita renungkan bersama, mengapa kita ini lebih mudah mengingat peristiwa kehilangan. Yang pertama, karena memang budaya kita tidak mengajarkan untuk menerima kehilangan. Mengapa? Sejak dari kecil, sejak kita sekolah, ya, kita diajarkan kamu harus rajin belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus, prestasi yang bagus. Kalau kamu dapat prestasi yang bagus, kamu lulus dengan nilai yang memuaskan, kamu nanti bisa bekerja di tempat yang baik dan bisa mendapatkan penghasilan yang yang baik juga, yang besar juga. Di sini ada adik-adik kita yang masih sekolah, betul adik-adik? Iya, jadi kita ini diajarkan untuk berusaha untuk banyak mendapatkan dan mendapatkan. Kalau kita ini kehilangan sesuatu, kita ini dianggap gagal, ya. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, mengapa kita sulit melupakan pengalaman kehilangan? Karena kita merasa semua yang kita punya ini adalah milik kita. Kita merasa harta kita, kepandaian kita, semua keluarga kita yang kita miliki itu adalah milik kita. Sehingga ketika semua itu hilang, kita merasa begitu kehilangan. Karena merasa milik kita diambil. Saya pernah sering mengikuti berita atau postnya dari Gubernur Maluku Utara. Siapa yang tahu namanya Gubernur Maluku Utara? Shirley Laos ya. Saya suka mengikuti postingnya ya, Shirley Chandra. Ya selain cantik ya, orangnya juga pintar. Waktu itu di dalam postnya dia pernah berkata, waktu itu ketika ia kehilangan segalanya, termasuk juga suaminya ya, suaminya meninggal karena kecelakaan dan dia juga mengalami cedera, ia kehilangan segalanya. Apa yang membuat dia bangkit adalah ia mau berdamai dengan semua kehilangan. Karena ia merasa bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Dia bilang, siapa saya untuk bertanya kepada Tuhan mengapa? Toh pada akhirnya hidup saya adalah milik Tuhan. Itu yang menginspirasi saya bahwa ya kita semua, apa yang kita miliki semua milik Tuhan. Dan segala sesuatunya bisa diambil kapanpun juga. Itulah kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih yang boleh menjadi pesan dalam bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan. Maksudnya adalah bukan berarti akhir zaman atau kiamat dunia, tapi di mana kita akan bertemu Tuhan
wajah dengan wajah, muka dengan muka, kita bertemu dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah kita harus berdamai dengan yang namanya kehilangan. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan, bait suci yang indah pun semuanya akan hancur. Tidak ada satu batu pun yang tersusun. Semua akan hancur. Yang artinya kekayaan kita, tubuh kita yang kuat, kecantikan kita semuanya suatu hari akan pudar. Yang kuat nanti menjadi tua, menjadi lemah. Dulu yang cantik, sekarang tambah cantik ya harapannya ya. Ya semua itu akan hilang, harta kita bisa hilang sewaktu-waktu. Tapi yang harus kita pertahankan adalah iman. Mengapa? Tadi Tuhan berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari di dalam perayaan Ekaristi ini kita mau berjuang. Sekalipun kita sebagai pengikut Kristus tadi dikatakan kita akan dianiaya, yang artinya kita akan kehilangan kebebasan kita akan ditangkap di penjara, kita akan kehilangan keluarga, teman-teman, sahabat ya, karena mengikuti Tuhan. Pernah mengalami pengalaman kita ditinggalkan teman-teman karena mengikuti Tuhan? Ya pasti pernah ya, keluarga kita meninggalkan kita dibenci keluarga, dijauhi teman-teman karena kita lebih memilih Tuhan Yesus. Jangan takut, karena Tuhan pasti akan mengganti semuanya itu. Jadi sekali lagi mari dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa supaya kita mau menyerahkan semua pengalaman kehilangan kita. Mungkin masih ada kesedihan, mungkin masih ada penyesalan atas uang kita yang hilang, kekayaan kita yang hilang, kekuatan kita yang mulai memudar karena banyak sakit penyakit. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti mengerti. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalami semuanya itu. Ketika Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah datang ke dunia, Ia meninggalkan segalanya. Ia kehilangan kebesarannya, kekayaan, kemuliaannya sebagai anak Allah dan menderita sebagai manusia. Ia lahir sebagai manusia yang miskin, menderita bahkan dibunuh. Tuhan Yesus sudah mengalami semua kehilangan itu, tetapi karena Tuhan Yesus taat dan setia kepada Bapanya, Ia dimenangkan dan dibangkitkan. Semoga kita pun demikian. Dalam hidup kita boleh mengalami banyak kehilangan, tapi syukur pada Allah kalau kita boleh mengalami semuanya itu demi Tuhan. Tuhan yang akan membalasnya, dan jangan takut. Seperti tadi Tuhan juga berkata, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Mengapa? Sekali lagi karena kita ini milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, Tuhan akan menjaga kita sekalipun banyak orang yang ingin berusaha menghancurkan kita. Tuhan ada di pihak kita, asalkan kita setia, kita tetap bertahan dalam iman, pengharapan dan kasih, kita akan memperoleh hidup. Walaupun kita nanti mati, kita akan hidup dan memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Semua demikian, Tuhan memberkati.